Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini kita berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Selain melakukan pengawasan, tim Was Haji DPR RI berikan masukan kepada penyelenggara haji terkait langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan kendala dalam pelayanan haji. Tim pengawas haji DPR RI telah bersiap bertolak ke Arab Saudi guna melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran ibadah haji tahun 2025. Marwan Dasopang mengungkapkan, selain melakukan pengawasan, tim Was Haji DPR juga akan memberikan masukan kepada penyelenggara ibadah haji terkait langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan kendala dalam pelayanan ibadah haji. Ia menyoroti banyaknya keluhan dari masyarakat terkait terpisahnya suami istri akibat skema baru multi syarikah. Selain itu, tim Was Haji DPR juga akan mengecek langsung terkait masih ada atau tidaknya jemaah haji yang menggunakan visa ilegal. Masih adakah jamaah haji yang menyelundup? Karena tipu daya rayuan dari para penggombal ini memang mengasihkan juga. Lah akan kita lihat masih adakah yang, karena dalam laporan ke kita masih setiap hari masih ada 1-2 masih ada yang dibuang ke Jeddah. Jadi pihak Saudi sekarang sudah nggak mau mendeportasi. Sementara itu, Seli Andriani Gantina mengungkapkan, tim Was Haji DPR RI pada tahun ini akan berfokus pada 5 sektor pengawasan, dari mulai akomodasi hingga pemondokan. Pada saat pelaksanaan haji 2026 itu bisa menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2025, terutama pada saat kebijakan kita menggunakan 8 syarikah. Nah, kita tahu bahwa hambatan kemarin itu adalah saat pembagian kloter tidak berdasarkan wilayah, sehingga syarikah-syarikah ini tersebar di beberapa, dalam satu kloter ada beberapa syarikah. Nah, tentu pada saat tahun 2026 yang akan datang, kita akan fokuskan satu syarikah itu mengurus untuk satu wilayah saja. Dari Banten, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat paripurna DPR RI, Iwayan Sudirta menyampaikan bahwa desain pertumbuhan ekonomi tidak boleh semata berorientasi pada angka, tetapi juga harus mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru. Anggota Badan Anggaran DPR RI menyoroti pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang dirancang pemerintah dalam kerangka RAPBN tahun 2026. Ia menekankan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pada kisaran 5,2 hingga 5,8% harus dibarengi dengan kebijakan sektoral yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat paripurna DPR, Iwayan Sudirta menyampaikan, desain pertumbuhan ekonomi tidak boleh semata berorientasi pada angka, tetapi juga harus mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru. Sudirta juga mengingatkan pentingnya peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis melalui tata kelola keuangan yang terencana, terukur, dan transparan. Desain pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah memberikan harapan yang menjanjikan bagi perekonomian nasional di tahun 2026. Desain ini harus disertai dengan intervensi yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan sektoral yang terdapat di dalam kementerian dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan produktivitas sektoral seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pertambangan, perkebunan, transportasi, perumahan, dan lain-lain sebagainya. Iwayan Sudirta mendorong agar RAPBN tahun 2026 disusun tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan, pemerataan, dan kesejahteraan rakyat. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI tengah membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang salah satu poinnya adalah pengaturan batas waktu penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan memperbaiki sistem peradilan pidana, Komisi 3 DPR RI tengah membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang salah satu poinnya adalah pengaturan batas waktu penyelidikan dan penyidikan. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Universitas Muhammadiyah Jember, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Utama mengatakan, dalam praktik hukum pidana saat ini,
Tahap penyelidikan yang berlarut-larut kerap menimbulkan beban mental bagi pihak-pihak yang diselidiki. Selain itu, proses penyidikan yang kerap mengalami tarik ulur berkas antara kepolisian dan kejaksaan juga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Untuk itu perlu ada mekanisme gelar perkara bersama antara aparat penegak hukum. Saya pikir ini harus diatur. Ya, diatur penyelidikan itu berapa lama, ya kemudian tentu berbuah. Ya, apakah bisa ditingkatkan kepada penyidikan atau memang dihentikan penyelidikannya karena tidak ada bukti permulaan. Walaupun dia tidak termasuk pro justisia, ya tetapi juga harus dibatasi itu. Ya, untuk ketenangan orang sudah diselidiki oleh penyidik itu, baik kepolisian atau jaksa itu kan beban mentalnya luar biasa. Nah, jadi menurut saya ini juga harus kita atur, itu yang pertama. Yang kedua mengenai penyidikan, ya berkas perkara bolak-balik. Ini juga tidak adanya kepastian hukum yang pertama. Barangkali di KUHAP ke depan ini juga kita harus atur. Revisi KUHAP ini mendesak untuk segera diselesaikan guna menyesuaikan dengan KUHP yang baru pada tahun 2026. Ajib dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Baru-baru ini mencuat polemik antara Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dipicu oleh perubahan status kolegium yang kini berada langsung di bawah negara dan bukan lagi di bawah organisasi profesi seperti sebelumnya. Ketegangan semakin memuncak ketika Kemenkes memutasi sejumlah dokter anak yang dianggap kritis terhadap kebijakan tersebut. Kami hadirkan informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali TVR 17, pemirsa, inti dari polemik antara Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia yaitu miskomunikasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Komisi 9 pun sepakat keberadaan kolegium sebagai penjaga mutu pendidikan dokter spesialis harus diisi oleh orang-orang yang independen dan profesional. Simak informasi yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Di tengah upaya besar mereformasi sistem kesehatan nasional, muncul gesekan antara dua pilar penting dalam dunia kedokteran anak Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemicunya adalah perubahan status kolegium, lembaga yang berperan penting dalam pendidikan dan pengembangan profesi dokter spesialis. Sejak pengesahan Undang-Undang Kesehatan yang baru, kini berada langsung di bawah negara, bukan lagi di bawah organisasi profesi seperti sebelumnya. Perubahan ini menuai kekhawatiran dari komunitas dokter, khususnya IDAI, yang merasa bahwa intervensi pemerintah bisa mengancam independensi ilmiah dan kualitas pendidikan kedokteran. Ketegangan semakin memuncak ketika Kemenkes memutasi sejumlah dokter anak yang dianggap kritis terhadap kebijakan tersebut. Di sisi lain, kurang elok jika IDAI menuntut otonomi penuh, seolah-olah mereka bebas dari kontrol atau pengawasan negara. Sebab semua lembaga yang punya dampak publik, apalagi terkait kesehatan masyarakat, harus tunduk pada sistem hukum
dan tata kelola negara. DPR RI mengingatkan bahwa inti dari masalah ini adalah miskomunikasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Ada situasi di mana dari Kementerian Kesehatan itu sedikit banyak mencampuri urusan kolegium, dalam hal ini bagaimana dokter mengembangkan pendidikan terhadap dokter-dokter yang lain, yang namanya ilmu kedokteran, dan dalam hal ini mereka menyebutnya di dalam kolegium itu hendaknya jangan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan dalam tanda petik kepentingan politik, karena ini masalah kemanusiaan, masalah kesehatan itu menyangkut masalah nyawa manusia. Di ujung persoalan ini, yang paling terdampak adalah anak-anak Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan berkualitas dari dokter anak. Konflik antara Menkes dan IDAI harus segera diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tengah fluktuasi harga dan ancaman kerugian yang menghantui para petani, peran Badan Urusan Logistik dalam menyerap gabah menjadi sangat penting. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Katanya karena penunjukan yang tadinya 1 syarikah menjadi 8 syarikah. Benarkah itu? Pada waktu 2023 ada persoalan masalah Armusna. Nah, kemarin ada persoalan masalah visa yang diterbitkan dari Arab Saudi. Itu tidak bisa satu jamaah satu pesawat. Katakan 400 pesawat. Itu tidak bisa keluar visa 400. 8 syarikah itu kalau yang akan aman ke depan itu adalah satu embarkasi, satu syarikah. Agen-agen nakal memanfaatkan itu, ya kan? Bahkan ada yang kita tahu kalau di setiap negara memiliki kuotanya masing-masing. Di pintu masuk kota Mekah itu sudah terpasang detektor, sudah terpasang namanya keamanan. Ibaratnya itu udah clear untuk yang khusus menjalankan haji. Konjen Arab Saudi, mereka akan masuk nanti didenda 100.000 rial. Untuk haji backpacker, katanya bisa tidak menggunakan visa haji, benar nggak Pak? Ini mungkin istilah ini ya, yang ini sedang berkembang, namanya haji mandiri. Saksikan suasana haru, doa, dan perjuangan jamaah Indonesia lewat laporan langsung dari Tanah Suci. Laporan langsung Haji 2025 hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, penyerapan gabah oleh Bulog tak hanya berfungsi sebagai penyangga harga di tingkat petani, tetapi juga sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Komisi 4 DPR RI meminta Bulog optimalkan gabah petani guna mendukung kesejahteraan petani. Informasi selengkapnya berikut rekan kami dari Gedung Senayan, Jakarta, Dadi Ramadan.
Ya pemirsa TVR Parlemen di tengah upaya pemerintah dan juga DPR RI untuk bisa meningkatkan ketahanan pangan nasional. Di sini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan ditemukan oleh DPR RI ketika mengunjungi beberapa sentra pangan dan juga Bulog yang dimana ternyata serapan gabah dan juga jagung di beberapa tempatnya masih dirasa belum maksimal. Apa penyebab hal tersebut? Kita akan bertanya dengan anggota Komisi 4 DPR yang sudah bersama saya, Bapak Sulaiman Hamzah. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Pak, kita melihat bagaimana di lapangan ternyata Bulog dan juga sentra-sentra pangan ini masih belum bisa maksimal Pak menyerap gabah dan juga jagung dari para petani lokal. Sebetulnya kendala apa yang ditemukan Pak? Ya, sebetulnya banyak faktor yang harus dibenahi. Karena memang pertama kemampuan Bulog untuk menjangkau sampai ke semua petani ini rasanya belum bisa. Masih jauh dari harapan itu. Yang kedua, soal harga juga masih di bawah, masih terjadi semacam permainan dari tengkulak yang masih bebas berkeliaran, dan itu juga menyebabkan harga juga kalau kita belum bisa pastikan seperti ketetapan harga oleh pemerintah itu belum bisa kita terapkan secara utuh di lapangan. Harapan kita tentunya peran Bulog harus bisa lebih maksimal lagi, karena ternyata di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah jauh seperti Indonesia Timur, ini jauh dari harapan kita. Penyerapan beras itu masih terjadi banyak persoalan di lapangan yang memang tanpa diduga ada pembebanan biaya yang merupakan tanggung jawab yang harus dipikul oleh petani, sehingga harga yang diterapkan itu praktis tidak bisa diberlakukan. Lain lagi misalnya ada daerah yang tidak bisa Bulog itu menyerap gabah karena memang di sana tidak tersedia fasilitas untuk penyerapan gabah. Yang bisa adalah beras yang mereka mau terima. Dan ternyata memang beras pun dengan terbatasnya gudang itu juga masih menjadi kendala, sehingga saya katakan tadi masih banyak persoalan yang memang harus dibenahi di lapangan. Salah satu permasalahan yang juga ditemukan di lapangan waktu itu Pak, juga ternyata di Bulog ini Pak masih banyak sisa barang-barang dari impor di tahun lalu yang masih belum bisa diserap nih Pak. Nah itu juga menjadi hambatan bagaimana akhirnya gudang Bulog ini penuh tidak bisa diisi oleh gabah-gabah dari petani lokal. Itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya persis, jadi memang sampai dengan kemarin awal tahun ini dimulai produksi maksimal di petani, itu ternyata masih ada pasokan beras yang katanya sisa tahun lalu. Sisa impor tahun lalu yang baru masuk barangnya sekarang. Ini juga masalah sebetulnya. Dan sebut saja misalnya sekarang ada diklaim sebagai stok tertinggi beras kita sekarang 3,5 juta ton yang menjadi serapan terakhir ini, sehingga berharap nanti kita tidak akan impor lagi. Ternyata memang 3,5 juta itu juga sisa impor itu masih ada di sana. Yang diserap hanya separuhnya dari 3,5 juta ton itu. Sehingga kalau bilang tanpa impor kita sudah bisa menyerap 3,5 juta ton itu tidak sampai di situ. Masih belum jauh. Ya. Itu kan tadi kan bagaimana serapan Bulog juga dan juga bagaimana gudang Bulog yang masih belum bisa mencukupi Pak. Nah kalau permasalahan ini adalah HPP Pak, yang dilihat Pak. HPP yang diterapkan oleh pemerintah ini Bapak melihatnya ternyata kan masih banyak yang ternyata masih di bawah standar nih Pak yang diterapkan oleh pemerintah yang diserap oleh Bulog. Itu bagaimana Pak? Ya itu tadi, jadi memang belum bisa diberlakukan sepenuhnya karena ternyata ada pembebanan lain yang memang harus ditanggung oleh petani. Sehingga kita tidak bisa jamin keadaan sekarang itu belum bisa disebut normal karena memang banyak faktor yang memang harus dibenahi secara total gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Sulaiman. Silakan bertugas kembali Bapak. Boleh dilanjutkan bertugas Bapak. Terima kasih. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Sulaiman Hamzah, anggota Komisi 4 DPR, bagaimana serapan gabah dan juga jagung dan juga dari petani lokal ini memang masih belum bisa maksimal. Namun kita tentunya berupaya nantinya melihat bagaimana upaya dari DPR ini juga pemerintah untuk bisa memastikan kinerja dari Bulog untuk bisa menyerap dan juga bagaimana gabah dan juga beras dari petani lokal agar nantinya ini bisa memajukan petani lokal dan juga bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pasokan bahan pangan. Sekian dari saya dari Ramadan, kembali rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17.
Fleck nyebut terima kasih. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, selamat sore. Kita masuk ke segmen media online. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini yaitu mengenai Puan Maharani yang berbicara soal Koperasi Merah Putih. Di sini menekankan pentingnya ikuti zaman, rangkul anak muda. Kita lihat pemirsa di layar kaca. Baik, tentunya di sini di beberapa media dan dalam rapat pimpinan nasional Dewan Koperasi Indonesia, di sini Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani berharap tentunya agar revisi Undang-Undang Koperasi yang tengah disiapkan DPR RI memberi penguatan bagi dunia perkoperasian nasional. Dan juga agenda ini diselenggarakan dalam rangka pengukuhan susunan pimpinan paripurna Dekopin secara lengkap untuk berpartisipasi mendukung program pemerintah di bidang perkoperasian. Sebagaimana diketahui, di sini Dekopin merupakan gerakan koperasi nasional yang menjadi wadah perjuangan dan juga kebersamaan dalam mewujudkan keadilan dan juga kemakmuran sosial melalui koperasi yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Dan pemirsa, Dekopin juga dinilai lebih mengetahui kondisi koperasi nasional saat ini, sekaligus memiliki peran yang sangat strategis dalam memajukan perkoperasian Indonesia. Dan Dekopin didorong untuk dapat ikut aktif menyampaikan aspirasi kepentingan koperasi kepada pemerintah, juga DPR RI dan lembaga lainnya. Di sini juga Dekopin dapat berkontribusi atas lahirnya kebijakan-kebijakan yang ikut memperkuat koperasi, baik dari sisi regulasi, pembinaan, dan juga penguatan akses keuangan. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online, yaitu banyaknya jemaah haji wafat sebelum puncak. Dan di sini tim UAS DPR RI menyoroti proses pemeriksaan kesehatan. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota tim pengawas haji DPR RI sekaligus anggota Komisi 8 DPR RI yaitu Maman Imanul Haq menyoroti banyaknya jemaah haji Indonesia yang wafat sebelum puncak ibadah haji. Tentunya hal ini menunjukkan perlu adanya investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji. Tentunya kematian bukanlah sesuatu yang bisa dirancang. Oleh karena itu, di sini Kementerian Kesehatan, tim medis, dan keluarga didesak untuk terus menanamkan kesadaran bahwa faktor kesehatan adalah syarat mutlak dalam keberangkatan haji. Berdasarkan data sistem informasi dan juga komputerisasi haji terpadu, jemaah wafat bertambah menjadi 58 orang dari 160.000 jemaah yang tiba di Tanah Suci. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Puan Maharani yang berbicara soal koperasi merah putih. Pentingnya menekankan ikuti zaman rangkul anak muda serta banyak jemaah haji wafat sebelum puncak. Tim UAS DPR RI menyoroti proses pemeriksaan kesehatan. Sekian dari saya Rina Reski, kembali ke rekan Dadi pemirsa. Terima kasih. Terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.